Baik, di sini kami sudah bersama narasumber 2. Boleh perkenalkan nama Mbak siapa? Ya, nama saya Zunia Elgasari. Sekarang Mbak bekerja di mana? Saya bekerja di PT Sumber Bintang Rejeki Yang berlokasi di daerah Batu Ceper. Oke, lanjut ke pertanyaan yang pertama. Kami akan mewawancarai beberapa pertanyaan yang dimana pertama, apakah Anda pernah mendapatkan sosialisasi tentang perlindungan tenaga kerja dari perusahaan? Kalau sosialisasi kalau yang kayak rame-rame itu nggak pernah, tapi sebelum kita masuk dunia kerja itu biasanya sama HRD tuh dijelaskan tentang kontrak kerjanya, nanti hak dan kewajibannya apa aja gitu. Tapi kalau untuk secara umum sosialisasi yang secara terbuka dan bareng-bareng gitu belum sih. Oh, jadi kayak pribadi gitu Ya, dijelasinnya. gitu. Oh ya. Boleh lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana perusahaan yang Mbak sekarang bekerja ini menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja, dan pernahkah Mbak merasa kewajiban serta hak Mbak sebagai tenaga kerja sudah jelas dan adil? Tadi masih keselamatan kerja ya. Iya. Biasanya di kantor itu ada yang namanya P3K. Jadi kalau misalkan kita kalau terluka atau apa langsung ada prosedurnya ke atasan dulu, nanti baru sampaikan ke HRD kalau mau agar ditangani penolongan pertama gitu ya. Sama kewajiban serta hak Mbak sebagai tenaga kerja sudah jelas dan adil? Sudah. Alasannya? Udah adil karena sesuai sama yang udah dijanjiin di kontrak kerja sih di PKWT-nya. Oh, ya, dari awalnya. Lanjut ke yang nomor 3. Pertanyaan ketiga, jika terjadi kecelakaan kerja, apakah perusahaan memiliki prosedur penanganan yang jelas? Seperti yang dijelaskan di awal tadi, kalau menurut saya pribadi udah jelas karena ketika ada yang terluka, pihak dari perusahaannya langsung ngebantuin gitu, mulai dari atasan dan langsung ditanganin cepat gitu. Maksud tanggung jawab. Ya. Kalau kecelakaan mau berangkat? Kalau mau berangkat ya tetap ada asuransinya. Kecuali kalau misalkan kalau dia dalam keadaan berangkat doang sih, kayak kalau misalkan udah pulang itu kan berarti udah di luar jam kerja. Jadi kemungkinan nggak dapet asuransi dari PT gitu. Lanjut ke 4 pertanyaannya. Apakah perusahaan memberikan perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan BPJS? Kasih ada. Jenis apa saja yang di perusahaan? Jaminan apa saja? Kan ada jaminan kematian, jaminan yang hari tua gitu-gitu. Ada BPJS kesehatan, terus sama BPJS ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan itu ada jaminan masa tua, jaminan hari tua, terus jaminan pensiun gitu. Bisa kita cek juga sih melalui JMO Mobile. Jadi di situ tertera kayak yang diikut sertakan tuh apa aja. Kayaknya kalau kita ada 6 jaminannya. Apa? Oh, ada JHT, JKK, JKM, JP sama JKP. Nggak hafal itu kepanjangannya apa, nanti searching aja. Saya juga baru mau nanya. Lanjut. Menurut Mbak, apakah ada kesenjangan antara pekerjaan Mbak, atasan dalam perusahaan Mbak? Adakah yang tidak dibayar lemburnya? Kalau di aku kan cuman kantornya aja sih, kewajiban kantornya aja ya. Jadi kalau misalkan untuk kesenjangan antara bos sama bawahan itu nggak ada sih, karena bekerjanya sesuai porsinya masing-masing, sesuai tugasnya masing-masing. Terus kalau lembur dibayar itu enggak sih, maksudnya lembur pasti dibayar, tapi kecuali karena kita kantor kan itu nggak ada jam lembur. Jadi kalau misalkan kita emang kerjanya belum selesai dan deadline hari itu, ya mau nggak mau lembur, jadi nggak dibayar. Tapi kan itu Udah kerja. emang kerjaan kita sendiri, Iya. bukan dari perusahaan gitu. Bukan kerjaan tambahan ya? Iya, bukan tambahan. Kalau yang dinamakan lembur kan ada tambahan dari perusahaan. Kalau ini bukan kerjaan tambahan, tapi kerjaan kita pribadi yang belum selesai gitu. Jadi harus selesaiin sebelum lebih dari jam pulang kerja gitu. Yang terakhir, saran apa yang ingin Mbak sampaikan pada perusahaan agar tenaga kerja bisa lebih terlindungi atau bisa lebih nyaman gitu kerjanya? Kalau bisa, kalau untuk kerjaan misalkan di kerjanya harusnya butuh 2, harus ada 2 gitu. Oh, Jadi orangnya. ya Jadi- job desk-nya jelas gitu. Karena kadang job desk-nya apa tapi kita ngerjainnya kayak ngerjain kerjaan 2 sampai 3 orang gitu. Oh, jadi nggak sesuai gitu.
Itu gimana? Nggak ditambahkan job desk-nya tanpa ada omongan di awal gitu. Paham nggak? Maksudnya kan dipaham di perjanjiannya kita bagian A gitu, tapi nanti kita sewaktu-waktu bisa di rolling atau ditambahkan gitu. Tapi padahal di perjanjian tuh kan nggak ada. Udah cukup. Ada yang mau nanya lagi nggak? Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Terus sekian, terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita sampaikan. Oke, baiknya kita akan ke narasumber ketiga. Ya, makasih ya Mbak. Ya.